Warrior, udah siap belum bersaing dengan ribuan orang untuk masuk sekolah kedinasan yang kalian impikan? Hehe, udah tinggal beberapa bulan lagi loh. Di McD kali ini kita bakal ngebahas sekolah kedinasan nomor 1 terfavorit di tahun 2021. Hingga seluruh tahun pembukanya selalu ramai dengan pendaftar. Rumornya kalau di PTK yang satu ini persaingannya ketat banget. Bahkan satu kuota untuk masuk ke PTK ini yang ngerebutin bisa sampai 1000 orang. Apalagi kalau bukan PK Instan. Tapi kok bisa sih PK Instan ini selalu ramai peminatnya? Dikarenakan lulusan PK Instan ini prospek kerjanya sudah terjamin. Karena setelah wisuda sudah pasti CPNS. Dan kamu sudah pasti tajir. Karena di 1 tahun kamu bekerja setelah lulus, kamu bisa ngumpulin duit ratusan juta rupiah. Udah gak sabar kan mau ngebahas PK Instan lebih lanjut? Jadi langsung aja. PK Instan adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan. PK Instan menyelenggarakan pendidikan program studi diploma di bidang keuangan negara di tahun 2021. PK Instan menawarkan 3 jurusan program studi, diantaranya adalah D4 Akuntansi, D4 Manajemen Keuangan Negara, D4 Manajemen Aset Publik. Dan lulusan prodi D4 juga otomatis akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan berkesempatan untuk bekerja di lembaga pemerintahan. PK Instan bukanlah kampus yang berdiri dari awal dengan nama dan bentuk seperti sekarang ini. PK Instan adalah penggabungan beberapa akademik, kursus, dan institut yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pada tahun 1952 bernama Kursus Jabatan Ajun Akuntan atau disingkat KDAA, meliputi Ajun Akuntan Negara atau AAN di Bandung dan Ajun Akuntan Pajak atau AAP di Jakarta. Di tahun 1957, selama periode berdirinya STIKN, terdapat pula beberapa sekolah bidang keuangan lain, diantaranya Akademi Treasury Negara atau ATN yang dibentuk pada tahun 1958 oleh Apartemen Keuangan. Di tahun 1968, tepatnya pada tanggal 16 Juli 1968, kampus Bintaro menjadi kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang dikenal juga dengan nama kampus Aliwardana. Nama kampus Aliwardana diberikan sebagai penghargaan kepada Menteri Keuangan era tahun 1968 hingga 1983. Dengan singkat cerita, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 137-PMK.01-2015 resmi berubah menjadi namanya sekarang, Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam hal perkuliahan, PK Instan menggunakan sistem studi terpaket, yang dimana jumlah mata kuliah yang akan ditempuh oleh setiap mahasiswa sudah ditentukan oleh pihak kampus. Dan beban perkuliahan di PK Instan mengikuti aturan dari Departemen Pendidikan Nasional, yaitu 1 SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. 1 SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 160 menit per minggu per semester. Sedangkan beban belajar normal mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu, setara dengan 18 SKS per semester, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam per minggu, setara dengan 20 SKS per semester. Mahasiswa wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan program dan memenuhi beban belajar paling sedikit 36 SKS untuk program Diploma 1, 108 SKS untuk program Diploma 3, 144 SKS untuk program Diploma 4.
Dan katanya kalau di PKN STAN kita bisa kena DO apabila kita tidak memenuhi syarat per semesternya. Setelah menyelesaikan pendidikan, lulusan PKN STAN langsung diangkat menjadi CPNS dan bakalan ditempatkan di Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun daerah. Jabatan yang mereka dapatkan saat menjadi CPNS adalah golongan 2A untuk lulusan program studi diploma 1 dan golongan 2C untuk lulusan program studi diploma 3. Setelah bekerja dan mengikuti diklat prajabatan tingkat 2, akan diproses pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil dengan pangkat pengatur muda atau golongan 2A untuk lulusan program studi diploma 1 dan pangkat pengatur atau golongan 2C untuk lulusan program studi diploma 3. Untuk lulusan akuntansi ditempatkan tersebar di seluruh Indonesia pada instansi-instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun daerah. Untuk lulusan pajak akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan lulusan kepabeanan dan cukai, lulusannya akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kebendaharaan negara, lulusannya akan ditempatkan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPBN dan beberapa instansi lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah manajemen aset yang lulusannya akan ditempatkan di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi Warrior tentang PKN STAN. Dan yang harus kalian ketahui bahwa PKN STAN setiap pembukaan selalu ramai peminat dan menjadi sekolah kedinasan terfavorit di setiap tahun pendaftaran mahasiswa baru. Jadi jangan lupa persiapkan diri kalian ya. So, sekian dulu video dari kami ya. Like kalau kalian suka, share kalau informasi ini bermanfaat, dan komen di bawah apalagi yang kalian ingin bahas seputar sekolah kedinasan. See you on the next video. Goodbye.